Wah, memang harus berhati-hati Aldi kalau memang ada cuaca buruk daripada nanti kenapa-kenapa, lebih baik di rumah aja. Musim pancaroba juga sekarang ya, di berbagai daerah banyak sekali kayak tadi angin kencang, kemudian juga masih ada peringatan tentang angin disertai hujan deras di beberapa wilayah di Indonesia. Betul. Nah, kalau saya sih di rumah aja biar bisa punya waktu buat hobi. Karena selama pandemi ini sebagian masyarakat mulai menekuni hobi yang bisa mendatangkan rupiah. Ini salah satunya adalah berkebun tanpa memakai media tanam tanah atau hidroponik. Nah, hidroponik, hidro berarti air. Nah, seperti apa lika-liku membudidaya tanaman hidroponik, juga aneka tips agar tanaman dan sayuran Anda tumbuh dengan subur. Kita lihat liputannya berikut ini. Dong bibit. Oh, terbalik. Aduh, tar lu. Jangan sampai nih ada satu kayak begini. Buar satu greenhouse ini. Rugi. Beragam hobi dan kegiatan untuk mengisi waktu luang bermunculan selama pandemi COVID-19. Salah satunya bercocok tanam dengan teknik hidroponik. Hidroponik merupakan cara bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah dan biasanya dikerjakan dalam rumah kaca dengan menggunakan medium air yang berisi zat hara. Salah satu sentra budidaya sayuran hidroponik ada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari greenhouse yang dibangun pada Juni 2021 lalu ini, setiap bulannya mampu menghasilkan 400 kg aneka sayuran hidroponik. Ada beberapa hal yang harus disiapkan untuk menjadi seorang petani sayur hidroponik. Salah satunya media tanam berupa talang air. Hal ini dikarenakan seluruh kebutuhan nutrisi dari sayuran yang ditanam secara hidroponik didapat dari air. Ini sudah bersih ini ya? Ya, kalau nggak bersih, kata abangnya nanti si lumut-lumut ini akan bikin si wadahnya atau rokolnya menjadi cepat kotor. Imbasnya antara si bibitnya nggak tumbuh, ataupun kalau tumbuh nanti lebih cepat mati ya bang ya? Iya. Atau misalkan nanti ada hama, dia juga lebih gampang untuk kena. Setelah dibersihkan, gunakan media tanam rock wool sebagai tempat tumbuh benih. Ada bibit selada keriting, curly kale, green oak leaf, sawi sam hongking, green pak choy, sampai chai sim dan kangkung. Aduh nih, satu lubang, satu kecilan. Ya ampun. Sama makanan ikan, saya di rumah gedean makanan ikan. Dan salah satu alasan kenapa tidak langsung ditaruh di pot yang untuk si tanaman, ya pasti akan hanyut dong. Jadi harus membuat dia menjadi bibit ataupun tunas yang sudah agak sedikit lebih besar. Ini udah saya masukin lebih. Aduh lupa, kecil banget. Jadi dua. Oh jadi dua nggak apa-apa ya. Salah satu jenis sayuran yang cepat tumbuh adalah pakcoy. Dari benih hingga bibit hanya membutuhkan waktu 4 hari saja. Selalu usahakan memberi bibit dengan jumlah dan waktu yang sama juga agar dapat tumbuh seragam dan tampilannya lebih cantik saat dijual. Setelah 4-14 hari, beberapa benih sudah tumbuh dan siap dipindahkan ke media tanam netpot. Caranya mudah, potong bibit dengan rock wool. Rock wool seperti namanya merupakan serat mirip wol yang terbuat dari batuan vulkanis. Batuan dari wilayah pegunungan ini memenuhi syarat sebagai media tanam hidroponik, yaitu tidak mengandung nutrisi, namun menyerap pupuk cair dan udara yang membantu pertumbuhan akar. Jadi ketika lagi ngurusin untuk pemindahan ini nih ke netpotnya juga bagian penyortiran. Kalau sudah ada yang warna coklat-coklat seperti ini, artinya sudah tidak layak, dan kalau dipindahkan ke netpot pun dia bakal jadi busuk. Jadi mendingan kita cut off sekalian ya bang ya. Sebelum ke bagian kumbung utama, siapkan terlebih dahulu air nutrisi. Sederhananya, nutrisi hidroponik merupakan zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman agar dapat tumbuh optimal, seperti fosfat untuk pembentukan akar dan kalium untuk membantu proses fotosintesis. Selain itu, air nutrisi juga harus memiliki kandungan zat besi, mangan, seng, boron, sampai klor. Nah ini lagi akan ditambahkan nutrisi kembali yang tadi sudah disebutkan. Dan kuncinya adalah air tidak boleh sampai mati. Karena kalau sampai airnya tidak mengalir, berarti dia tidak mendapatkan makanan yang dibutuhkan ya, dalam tanda kutip. Jadinya nanti akan layu dan tidak bisa dipanen atau mati. Selanjutnya, pindahkan bibit ke dalam talang yang airnya mengalir selama 24 jam. Jangan lupa pada siang hari hindarkan tanaman terpapar sinar matahari langsung. Setelah itu lakukan perawatan rutin dan pengecekan berkala. Salah satunya dengan memeriksa hama di tanaman.
Hama yang lazim dijumpai adalah ulat tentara atau Prodenia. Aduh, nih sortir PR juga ya. Mata tuh harus bener-bener jeli karena ada yang lubangnya kecil-kecil. Nah, kalau ini yang agak gede-gede masih kelihatan. Kalau ada yang lubang-lubang begini langsung diambil ya Bang ya? Iya. Ini biasanya ada ulat mana nih? Ah, tuh dia, baru dibilang. Ini jangan sampai nih ada satu kayak begini. Buar satu greenhouse ini. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Panen. Di tempat ini ada 20 jenis sayuran yang dibudidayakan dengan cara hidroponik. Dan yang dipanen saat ini adalah sawi pagoda. Sawi pagoda atau orang menyebutnya takechai alias tatsoi merupakan jenis sawi yang berasal dari Tiongkok. Di sini sawi pagoda dijual Rp14.000 untuk setiap 250 gramnya. Ketika panen memang ternyata sederhana ya, cuma ngambil, nyomot segala macem. Tapi kita juga harus memilih, nggak langsung semuanya nih kita ambil ataupun kita panen. Harus yang dalam ukuran yang sesuai ataupun ukurannya mirip-mirip dan seragam. Sayuran yang dipanen selanjutnya adalah selada air. Selada merupakan salah satu sayuran tertua yang dikonsumsi oleh manusia. Selada air kaya akan sulfur, nitrogen, dan iodium. Pastikan juga rokul tidak dibuang dan masih lembab ketika dikemas. Karena inilah salah satu cara membuat sayuran tahan lebih lama. Kotek. Ini selada. Biasanya kan kalau peliputan perkulineran dimasak dulu, tapi ada beberapa yang bisa langsung dikonsumsi nih selada. Sangat crunchy ya. Tipikal kalau airnya mengalir maksimal. Manis loh Bang. Manis loh. Selada air dibanderol Rp15.000 per 250 gram. Jika dibanding selada yang biasa ditemui di pasaran, harga selada air lebih tinggi atau 3 kali lipatnya. Ada sejumlah alasan kenapa sayuran hidroponik dijual dengan harga lebih tinggi. Beberapa di antaranya adalah sayuran selalu segar, bebas dari hama, dan pestisida. Yang sudah tidak ada yang bagian kecil-kecilnya atau yang masih dalam tanda kutip tunasnya. Bagian akarnya juga sudah digulung dengan rapi, baru setelah ini ditimbang. Seger bet. Selesai dipanen, kesegaran sayuran hidroponik bisa bertahan hingga 7 hari. Sedangkan sayuran yang ditanam secara konvensional hanya bertahan 3 hari. Kelebihan bercocok tanam secara hidroponik ini adalah bisa menggunakan tempat terbatas. Di tempat ini seluruh sayuran ditanam di ketinggian yang sama. Tujuannya agar terkena sinar matahari yang sama dan tumbuh seragam. Selain itu, pastikan air selalu mengalir selama 24 jam dan sirkulasi udara terjaga. Kipas angin bisa digunakan agar suhu tidak terlalu kering dan terjaga kelembapannya. Pemirsa, ini air ya, air, bukan pestisida nih, bukan. Karena di beberapa tanaman, di beberapa greenhouse lebih tepatnya, dia suka kotor karena debu. Kalau di sini karena si bambunya juga Bang ya? Iya. Bambunya juga suka ada serpihannya, jadi harus dicuci sampai bersih. Meski baru beroperasi 1 tahun, budidaya sayuran hidroponik ini memiliki omset fantastis, mulai dari 50 hingga 100 juta per bulannya. Namun usaha ini tidak selalu berjalan mulus. Selain hama yang menjadi musuh utama, pemilik usaha juga pernah gagal panen akibat listrik mati. Listrik mati membuat aliran pun terhenti. Pernah di sana kita ada yang namanya terkena hama full, sehingga kita harus sterilisasi kebun, yang artinya semua kita kosongin, kita cuci semua talangnya, semuanya baru, seperti kebun baru. Akhirnya sudah steril, baru kita jalani lagi. Ada 2 greenhouse yang dipunyai pemilik usaha sayuran hidroponik. Pertama di Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor, dan kedua di Duren Sawit, Jakarta Timur. Greenhouse di Jakarta Timur ukurannya lebih kecil. Di sini difungsikan sebagai sentra pengiriman. Menurut saya makanan organik itu lebih sehat ya. Terus juga dia lebih bersih, terus rasanya juga beda dari yang biasanya. Nah, jadi setelah nyoba itu, emang iya sih hidroponik tuh kayak lebih higienis, terus lebih dimakan pun terasa kayak lebih garing, terus sayurannya pun juga rasa lebih manis. Bagi yang berminat menjadi petani sayuran hidroponik khususnya di kota, bisa kok memanfaatkan lahan yang terbatas. Kuncinya, air pastikan selalu mengalir. Dan kedua, jangan sampai ada hama. Rian Fernando, Dwi Agung Yudiarto, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.